Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Telak, serang Densus 88 PKS akhirnya kena tampar MUI. Artikel dari Minanur. Sebuah artikel di media online pada tahun 2018 memaparkan 8 dosa PKS guys. Sebuah partai yang mengaku sebagai partai agamis, namun kelakuan kadernya sangat jauh dari citra agamis. Media itu sampai menyebut PKS sebagai partai yang tidak tahu diri dan tidak pernah bercermin. Dosa besarnya saja sampai 8. Itu pun sampai tahun 2018 saja, belum termasuk dosa-dosa baru di tahun 2019 hingga sekarang. Nah, apa saja 8 dosa PKS itu? Pertama tentunya adalah kasus korupsi impor daging sapi. Tidak tanggung-tanggung pelakunya ini adalah Presiden PKS waktu itu, yaitu Lutfi Hasan Ishak. Ketua Umum Parpol korupsi? Ya hanya di PKS. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait kasus pencucian uang dan menerima suap dari asing guys. Padahal selalu berkuar tolak asing kan? Pelakunya adalah anggota DPR RI dari fraksi PKS, Yudi Widiana, yang menerima suap dari Sokok Seng alias asing. Ketiga, ini menggunakan istilah Al-Quran untuk korupsi. Terkait kasus di atas, politisi PKS tersebut memakai kata jus dan liko sebagai kode korupsi. Kemudian keempat, kasus mesum dengan PSK yang terkait dengan kasus korupsi sapi juga. Ahmad Fatona, sahabat karib dari Lutfi Hasan Ishak dan disebut sebagai Ustadz PKS saat ditangkap KPK waktu itu sedang bersama seorang mahasiswi yang dibayar dengan sejumlah uang di sebuah kamar hotel. Nah, kemudian yang kelima, terciduk menonton video enak-enak. Pelakunya adalah seorang anggota DPR dari PKS saat sidang paripurna berlangsung. Selain itu guys, ada pula kader PKS lain yang ketahuan mengikuti akun-akun enak-enak dan melike video enak-enak. OMG. Keenam, ada beberapa kasus perzinahan, perselingkuhan, dan juga asusila oleh kader PKS di berbagai daerah. Ketujuh, insiden menginjakan bendera merah putih saat perayaan milad PKS di Tasikmalaya. Dan yang kedelapan adalah pemasangan bendera merah putih yang terbalik di kantor PKS Situbondo. Daftar dosa yang panjang dan memalukan ya. Namun dengan pedenya para elit dan juga kader PKS selalu berupaya menjadi oposisi pemerintah dengan segala cara. Lucu kan? Bagaimana kita, rakyat ini percaya sama perkataan pihak oposisi ketika pihak oposisinya model PKS begini? Yang so agamis, tapi korup dan juga demen hal-hal yang berbau asusila. Juga terbukti guys, nasionalismenya juga kurang ya. Kalau tidak mau disebut malah mau mengganti dasar negara. Masih ingat kan video yang beredar pada saat menjelang Pilpres 2019 lalu? Di dalam video itu elit PKS Mardani Alisera bersama jubir HTI Ismail Yusanto dengan terang-terangan hendak mengganti sistem negara ini. Wajar kan kalau waktu itu mereka dipolisikan dengan tuduhan makar. Niatnya sangat jelas mau ganti sistem negara ini. Afiliasinya pun juga jelas bersama HTI, ormas yang sudah dilarang oleh undang-undang. Lalu PKS juga masih merasa membawa suara rakyat karena kader-kadernya ada di Senayan. Siapa yang percaya? PKS mencari segala cara untuk bisa mempertahankan elektabilitasnya sebagai partai politik guys. Apalagi kalau bukan dengan memainkan politik identitas. Sekali lagi, ini sebenarnya sangat bertentangan dengan dosa-dosanya sendiri. Kalau soal PD PKS nggak ada matinya ya. Urat malunya sudah putus sekali. Itu pun dibuktikan oleh PKS dengan ikut memainkan narasi terkait penangkapan 3 terduga teroris oleh Densus 88 pada hari Selasa lalu, tanggal 16 November. Ketiganya ini adalah Ustadz Farid Ogbah, kemudian Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, Ahmad Zain An-Najah, pengurus Komisi Fatwa MUI, dan Anung Al-Hamad. Ketiganya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana terorisme terkait dengan jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Densus 88 tentu tidak akan menangkap terduga teroris tanpa bukti yang cukup guys. Dijabarkan oleh Polri, penangkapan ketiganya ini terkait dengan posisi mereka dalam jaringan JI dan penggalangan dana melalui kotak amal untuk kegiatan aksi tersebut. Bahkan Farid Ogbah ini juga pernah ke Afghanistan sebagai fasilitator atau koordinator JI untuk Al-Qaeda di Afghanistan. Farid bahkan juga disebut kerap memberikan pelatihan kepada sejumlah kader dan ustadz yang menyebarkan visi dan misi Jamaah Islamiyah. Sementara Ahmad Zain ini disebut sebagai alumni pesantren yang didirikan petinggi JI Abu Bakar Ba'asyir.
Zain juga punya kedekatan dengan mantan anggota ISIS yang telah ditangkap oleh Densus 88 sebelumnya guys, juga kerap memberikan ceramah yang berisi propaganda radikalisme. Jelaskan pula oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bahwa prosedur penangkapan terduga dari teroris berdasarkan minimal 2 alat bukti, sehingga bisa dipastikan bahwa Densus 88 telah memiliki alat bukti yang kuat sehingga dapat melakukan penangkapan tersebut. Tentu saja fakta itu berusaha dikabulkan oleh PKS ya guys. Mardhani Alisera ini cepat-cepat berkuar-kuar di media sosial. Dia mencuit bahwa dia masih mencari info dari kawan-kawan di kepolisian, Komisi 3 DPR, dan lain-lain. Namun sampai sore Selasa pada tanggal 16 November belum ada penjelasan akurat tentang alasan penangkapan ulama. Sungguh menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Jangan sampai memperkuat dugaan masyarakat tentang rezim Islamofobia, lanjut Mardhani. Tidak lupa juga dia menyematkan tagar Save Ulama guys dalam cuitannya itu. Narasi yang dilemparkan oleh Mardhani itu PKS banget ya tentunya, berupaya tampil agamis sebagai pembela agama, sebagai pembela ulama. Padahal mana ada ulama yang dilarang menyiarkan agama di negara ini? PKS juga berlagak sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia. Padahal dalam pemilu 2019 guys, PKS hanya memperoleh suara sebesar 8,21% atau sekitar 11,5 juta dari 139,9 juta suara sah nasional. Sedikit banget kan? Sudah dosanya banyak, gak tahu malu juga berlagak mewakili suara rakyat se-Indonesia. Tentu kita bisa saja berpanjang lebar ya membalikkan serangan PKS terhadap Densus 88 itu. Misalnya saja soal penjelasan penangkapan yang sudah banyak diungkap di berbagai media. Lalu mempertanyakan mengapa Mardhani sudah memakai tagar Save Ulama padahal katanya masih mencari info kan? Seakan sudah membenarkan adanya penangkapan ulama oleh pemerintah. Walaupun tidak benar adanya, alias melempar fitnah aja kan? Rakyat tidak perlu diributkan, tidak perlu meributkan PKS. Nanti mereka malah senang karena jurus capernya menjadi berhasil guys. Cukup MUI saja yang langsung melemparkan tamparan pedas ke Mardhani dan juga PKS. MUI memang jadi pihak yang banyak diburu awak media saat ini. Karena ada petingginya Ahmad Zain yang ikut ditangkap guys. Berbeda jauh dengan narasi PKS, MUI ini justru menyatakan dukungannya terhadap tindakan Densus 88 dalam penegakan dan juga pencegahan dari terorisme. Kami dukung sepenuhnya, ujar Ketua MUI Kiai Haji Kholil Nafis. Sedangkan Ketum MUI Miftahul Akhyar ini juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum Ahmad Zain kepada aparat penegak hukum. Dan yang paling keras menampar PKS adalah rencana MUI untuk menggelar pembersihan internal untuk mencegah pengurus MUI terafiliasi dengan jaringan teroris. Bagi petir yang menyambar PKS ya guys, bikin gosong di muka. Membakar habis narasi penangkapan ulama yang dilemparkan oleh PKS. MUI saja percaya kok sama Densus 88. Kok PKS malah bikin propaganda agar rakyat tidak percaya sama kredibilitas Densus 88? Bikin fitnah. Katanya agamis, kok suka fitnah duluan ketimbang tabayun, mau cuci dosa korupsi sapi. Malah nambah dosa lagi. Selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden. Ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar.